Selanjutnya kami juga ingin update tentang perkembangan penanganan perbankan bermasalah oleh LPS. Ini yang dalam bidang resolusi. Dan bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitasnya. Seperti diketahui LPS ini adalah lembaga yang ditugasi untuk melakukan penyelamatan atau likuidasi dari bank. Nah, sejak Undang-Undang PPKSK diundangkan, yaitu nomor 9 tahun 2016, Undang-Undang PPKSK, opsi-opsi yang dimiliki oleh LPS itu menjadi lebih bervariasi. Tidak hanya menutup atau menyelamatkan, tetapi kita bisa menyelamatkan yang baik dan kita melikuidasi yang buruk. Jadi ini adalah opsi kombinasi. Nah, selama LPS ini berdiri, LPS sudah menutup melikuidasi 101 bank, dan kebanyakan memang 101 bank ini terdiri dari 100 bank BPR dan juga 1 bank umum. Nah, 1 kita menyelamatkan bank umum, yaitu Bank Senturi pada waktu tahun 2008. Tentu kita tidak berharap, tetapi kita harus siap-siap apabila kondisi ini membuat banyak, terutama bank-bank yang sifatnya rentan terhadap pemburukan kondisi ekonomi, LPS harus siap untuk melakukan penyelamatannya ataupun likuidasinya. Apapun yang terjadi, dana harus tetap dimiliki oleh LPS. Dan sampai saat ini LPS secara pendanaan masih cukup kuat, ada 128 triliun rupiah, dan itu siap bisa yang biasa siap digunakan sekitar 120 triliun. Namun tentu saja sekali lagi kami sampaikan ini dalam rangka antisipasi. Jumlah ini cukup kalau untuk menangani BPR atau untuk menutup beberapa bank yang kecil. Namun kita tidak berharap kalau terjadi hal-hal yang di luar yang tidak biasa, LPS tentu membutuhkan pendanaan yang cukup. Oleh karena itu di dalam Perpu disampaikan bahwa yang pertama untuk meningkatkan efektivitas ini, LPS akan meningkatkan koordinasi dengan OJK dalam bentuk penanganan lebih awal terhadap bank-bank yang bermasalah. Ini penting buat LPS agar kami memiliki waktu untuk memberikan opsi yang terbaik, di mana yang terbaik itu terbaik untuk masyarakat, terbaik untuk kreditur, dan terbaik juga untuk keuangan pemerintah dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, di dalam Perpu ini, kami juga nanti akan diberikan kewenangan untuk tidak saja menggunakan prinsip bahwa penyelamatan atau likuidasi itu berdasarkan biaya yang terendah atau least cost test istilahnya. Di sini nanti Perpu memberikan kewenangan kepada LPS untuk juga melihat aspek-aspek yang lain, misalnya dampak terhadap ekonomi, bagaimana terhadap kepentingan masyarakat, bagaimana nanti ini bisa mendukung atau tidak mendukung proses pemulihan ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu nanti untuk mendukung pendanaan LPS dimungkinkan pertama menerbitkan surat utang atas nama LPS sendiri. Kedua, bisa juga menerima pinjaman secara langsung dari pemerintah untuk menambah modal ataupun menambah likuiditas LPS. Dan yang ketiga, menerima pinjaman tapi secara tidak langsung. Pemerintah mengeluarkan surat utang, surat berharga negara, dijual ke Bank Indonesia, dan hasilnya itu diserahkan kepada LPS. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, tugas dan fungsi LPS ini berada di depan untuk penjaminan dan berada di belakang untuk penanganan perbankan. Namun sekali lagi, LPS yang efektif dan dananya cukup, itu akan mampu pertama menenteramkan masyarakat karena dana mereka akan aman di masyarakat. Yang kedua, untuk kreditur juga tidak ragu karena mereka akan cepat bisa menyelesaikan tagihan-tagihannya apabila terjadi penanganan oleh LPS karena dananya cukup. Dan yang kedua, tentu saja kita berharap tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, LPS harus cepat memulihkan fungsi-fungsi intermediasi yang ada di sistem perbankan. Sehingga fungsi intermediasi perbankan secara keseluruhan nanti akan bisa berjalan dengan baik, dan ini akan tentu mendukung proses recovery ekonomi kita.